Halo, ketemu lagi sama gua di garasi. Kali ini gua akan review beberapa barang yang gua pakai waktu ke Bali kemarin. Jadi riding dari Jakarta sampai Bali. Tapi kelihatannya kamera gue jelek nih, goyang-goyang. Mikrofon gue juga seadanya, jangan-jangan gue dapet surat cinta abis ini. Sebentar ya. Oke, kayaknya mendingan kalau begini. Oke, salah satu barang yang ingin gue review pertama adalah jaket hujan yang gue pakai. Jadi kenapa ini gue pilih sebagai salah satu yang pertama? Karena kemarin waktu riding gue sangat sadar bahwa gue akan riding dalam hujan karena emang lagi musim hujan dan waktu itu curah hujan lagi lumayan tinggi. Waktu gue kemarin riding itu jaket hujan yang gue pakai adalah produk dari Eiger, namanya Eiger Rexon. Oke, Eiger Rexon ini bentuknya paketnya adalah jaket dan celana. Jadi kayak jaket hujan lainnya, dua pasang, two piece. Nah, bentuknya begini. Jaketnya dan celananya. Oke. Kita lihat barangnya dulu ya. Kita mulai dari jaket. Jaketnya sebagaimana jaket hujan lainnya, jaket ini adalah menggunakan bahan yang cukup handal rupanya di dalam hujan. Oke, bentuknya kira-kira seperti jaket. Gue pakai satu size lebih gede dari yang size biasanya gue pakai karena memang gue rencana pakai jaket hujan ini di luar dari jaket riding, jadi memang harus agak lebih longgar. Nah, dia punya dua kantong di depan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan yang gue suka, salah satu kriteria keselamatan dari jaket hujan adalah dia punya reflektor. Nah, ini lapisan reflektornya. Depan ada, belakang pun ada. Jadi kalau berkendara malam, hujan, cukup safety. Oke. Untuk celananya sendiri, pinggangnya dia pakai apa ya istilahnya nih, flexible rubber ya buat kedi pinggangnya. Lalu di bagian kaki, jadi kalau kita pakai ini di luar, di sisi luar dari sepatu, kanan dan kirinya itu ada reflektornya. Jadi ini juga nambah fitur keselamatan. Cukup oke, cukup well thought untuk sebuah produk riding ya dari Eiger. Oke, ada beberapa kriteria sebenarnya kalau gue pilih jaket hujan. Yang pertama dari bahannya. Nah, kenapa gue pilih produk ini? Karena saat pertama kali gue lihat di tokonya, gue bisa rasakan bahwa tekstur bahannya ini nggak kayak bahan PVC atau yang plastik yang biasa dipakai. Bukan plastik ya, yang model kayak terpal lah. Yang biasa kita banyak temui di jaket-jaket hujan. Nah, kalau ini teksturnya, feel-nya tuh lebih kayak soft, kayak bahan kain biasa. Jadi kalian nggak akan merasakan terlalu kaku untuk bahan ini. Jadi secara lentur badan di waktu kita pakai di badan, dia nggak akan kaku, nggak akan terlalu gimana ya, nggak ngikutin postur badan kita. Oke.
surprisingly, bahan yang meskipun kayak kain ini cukup handal nahan hujan loh. Kita kemarin riding hujan deras itu hampir setiap hari kita temui, itu terutama waktu dari Jogja ke Malang. Nah, sejak masuk Pacitan itu kita ketemu hujan yang deras banget. Dan itu cukup oke karena waktu saya istirahat di mana namanya Pantai Soge, itu jaket saya yang dalam itu sama sekali nggak basah. Cukup oke, nahan kering. Lalu dalamnya dia ada puringnya. Jadi ini jadi ya kayak jaket biasa. Ini nyaman. Jadi ini lapisan puring, lapisan kain yang lebih lembut di dalamnya. Supaya mungkin kalau saya nggak doublein dengan jaket riding, jadi kena dengan kemeja atau kaos, ini masih bisa lebih terasa nyaman. Oke. Itu pertimbangan pertama adalah bahan yang dipakai. Yang kedua adalah beratnya. Nah, karena kita naik motor, saya sangat yakin bahwa kita nggak perlu barang-barang yang bawaan kita memiliki bobot berlebih. Ya, karena ini namanya naik motor. Kalau kita taruh di side bag, itu kalau barangnya terlalu berat juga akan mempengaruhi maneuverability di motor kita. Oke. Eiger Rexon ini menjawab kebutuhan saya untuk bobot yang ringan, ya. Jadi mungkin karena bahannya juga teksturnya tadi saya bilang seperti kain, jadi lebih ke arah lembut, terus nggak terlalu tebal. Ini jadinya nggak terlalu berat. Nah, yang ketiga dan mungkin yang terakhir kalau saya lihat kriteria saya pilih jaket hujan adalah awet. Bahan PVC atau yang model kayak terpal gitu, ada beberapa yang memang yang mungkin terpal yang agak lentur gitu ya. Itu kalau saya perhatikan kalau kena panas gitu, panas hujan, terutama misalnya setelah kita riding hujan-hujanan terus hujannya berhenti dan berganti jadi panas, kalau kita nggak lepas kan berasa tuh makin panas. Nah, kalau kita lepas, kita taruh di belakang, biasanya kan juga selama kita riding kena sinar matahari panas. Nah, itu ada beberapa yang gampang retak, pecah. Jadi mungkin pemakaian 3 bulan, 6 bulan sudah bisa minta ganti. Nah, kalau ini saya lihat karena dia teksturnya lebih kayak kain, ke jemur matahari pun justru jadi dia tahan lah. Jadi kayak kalau kita habis pakai hujan-hujanan terus kita taruh di belakang gitu, malah jadi kayak kejemur matahari, kena panas malah agak jadi lemes, justru jadi nggak lecek. Ya, but anyway, itu kan jaket hujan, jadi nggak perlu terlalu rapi. Nah, itu tiga kebutuhan saya yang sebenarnya terjawab sama si Eiger Rexon ini. Ini Eiger Rexon salah satu produk line waterproof dari Eiger. Tentu saja banyak produk Eiger yang waterproof yang lain, tapi saya pilih jaket hujan ini adalah Eiger Rexon. Terlepas dari ketiga keunggulan tadi, kalau saya lihat masih ada 2 kekurangan di produk ini. Yang pertama adalah penutup resleting depan. Jadi biasanya kalau jas hujan itu setelah di resleting harus ada ditutup lagi, dilapis dengan penutup. Nah, penutupnya itu masih pakai kancing, model kancing kayak gini. Oke. Nah, ini model kancing kayak gini. Ini yang saya maksud tadi. Jadi ini resletingnya, ya. Setelah dikancingkan harus dilapiskan. Ini resletingnya sudah dikancingkan, dilapis lagi. Ini untuk membantu nahan air supaya nggak masuk dari sela-sela resleting. Nah, penutupnya ini sayangnya masih model kancing.
menurut saya kalau di lapangan, maksudnya saat saya riding itu justru jadinya ribet banget. Habis resletingin, kancingin satu-satu, citik 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 ya. Kalau ada yang miss berarti akan ada eh, satu rongga gitu ya di depan resletingnya. Oke, menurut saya solusinya mungkin buat produsennya akan lebih memudahkan kalau kancing ini diganti dengan velcro modelnya. Jadi kayak kasih velcro dari atas sampai ke bawah, ya yang berpasangan, lalu tinggal jadi pengendara tinggal rapatkan lalu oke gitu, rapat udah. Untuk sisi nahan airnya fungsinya tetap dapat dan untuk kepraktisannya juga dapat. Nah, yang kedua yang saya nggak suka yang saya kurang suka dari jaket hujan ini adalah armband atau karet di pergelangan tangan. Nah, armband ini fungsinya sebenarnya untuk membuat si jaket hujan ini menutup di sisi tangan. Jadi kalau saat kita pegang stang, terus kita ngegaskan maju, jadi percikan air atau curahan hujannya nggak masuk ke dalam sela-sela jaket hujan. Fungsinya sih baik sebenarnya tujuannya. Cuman yang dipakai ini adalah karet. Nah, karet ini kalau dia mengetat seperti ini akan menimbulkan kerutan. Nah, waktu kemarin saya pakai, setiap kali hujan, kerutan ini membuat nggak nyaman di pergelangan tangan. Lihat nih. Kalau saat kita main buka gas, throttle, kita butuh kontrol motor lah ya. Menurut saya pergelangan saya ini jadinya kurang nyaman karena lekukannya kerutannya ini neken ke pergelangan tangan saya. Nah, solusinya mungkin bukan saya penggemar velcro, tapi solusinya menurut saya mungkin bisa dengan velcro juga. Saya ada produk jas hujan yang lain, jaket hujan yang lain, itu menurut saya cukup baik dipikirkan waktu mendesain produknya. Dia pakai velcro-nya untuk merekatkan, jadi ujung pergelangan tangan ini direkatkan dengan velcro juga. Jadi dia tetap dapat rapatnya juga, dan yang paling penting adalah nyaman dipakai. Oke. Mudah-mudahan review saya ini berguna buat teman-teman yang kemarin sempat nanyain beberapa gear yang saya pakai, meskipun saya udah tulis di deskripsi, tapi ini sekalian saya review. Oke. Untuk teman-teman yang perlu review atau keterangan informasi barang saya yang lain yang saya pakai waktu Jakarta Bali kemarin, mungkin bisa tulis di komen ya. Sekarang saya sudahi dulu di sini. Saya nggak tahu produsennya mau terima atau mau nggak, tapi ini review jujur dari saya. Sekali lagi, saya beli ini pakai duit saya sendiri. Saya review atas kemauan saya sendiri, pendapat saya sendiri juga, dan nggak mengada-ngada, ya cukup jujur. Jadi ya kalau sampai dapat surat cinta, kita lihat. Sementara sampai di sini dulu review-nya kali ini. Sampai ketemu lagi.